Pernah kebayang nggak kalau kepribadian seseorang, inti dari siapa diri kita, bisa dirusak total? Nah, ini adalah kisah tentang salah satu kegagalan terbesar dan paling mengerikan dalam dunia kesehatan mental di abad ke-20. Pertanyaan ini nih, jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Sejarah kedokteran itu kan penuh dengan penemuan-penemuan hebat ya, tapi di sisi lain ada juga kesalahan-kesalahan yang fatal. Hari ini kita bakal bedah salah satu yang paling mengerikan, lobotomi. Oke, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, gimana bisa prosedur se-ekstrim itu diterima luas? Nah, untuk ngerti itu, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Ke sebuah zaman di mana orang-orang udah bener-bener putus asa mencari solusi. Coba deh bayangin sejenak. Kita ada di sebuah rumah sakit jiwa di awal tahun 1900-an. Lupakan obat-obatan canggih atau terapi modern. Nggak ada. Pasien dengan gangguan mental berat, ya paling sering hanya diisolasi atau bahkan diikat. Gejala seperti halusinasi atau agresi sama sekali nggak bisa dikendalikan. Rumah sakitnya penuh sesak, tanpa harapan. Jadi bisa dibayangin kan, tekanannya besar banget dari mana-mana untuk menemukan jalan pintas apapun. Nah, di tengah keputusasaan inilah muncullah lobotomi. Awalnya sih namanya leukotomi. Prosedur ini yang diciptakan oleh ahli saraf Portugis Egas Moniz, idenya kedengarannya simpel, yaitu secara fisik memotong jalur-jalur saraf di bagian depan otak kita, di korteks prefrontal. Padahal kita tahu sekarang kan, area itu adalah pusatnya kepribadian, tempat kita bikin rencana dan mengambil keputusan. Dan logikanya, aduh, ternyata super simple dan super salah. Jadi, asumsinya begini, emosi dan nalar itu letaknya di lobus frontal. Kalau seseorang emosinya kacau atau berlebihan, berarti sirkuit otaknya terlalu aktif. Solusinya? Gampang katanya, tinggal potong aja sirkuitnya. Ya ampun, ini kan penyederhanaan yang luar biasa banget ya, padahal otak itu jauh lebih rumit dari itu. Tapi anehnya, justru dari logika yang cacat inilah lahir sesuatu yang dianggap keajaiban medis pada masanya. Dan penyebarannya, gila, cepet banget, benar-benar mengkhawatirkan. Coba lihat deh lini masanya, dimulai tahun 1935, cuma dalam beberapa tahun aja udah nyebar ke seluruh dunia. Amerika, Inggris, Skandinavia, semua ikut. Puncaknya itu di tahun 40-an sampai 50-an, dan ini yang paling bikin kaget, di tahun 1949, penemuannya, Egas Moniz, malah dapat hadiah Nobel, penghargaan sains tertinggi. Dengerin deh alasannya, nilai terapeutik. Wow, kata-kata ini seolah-olah ngasih stempel resmi, legitimasi paling tinggi buat prosedur yang intinya ya merusak kepribadian. Ini nunjukin betapa yakinnya komunitas medis waktu itu kalau mereka udah nemuin jawaban. Dan jangan salah, ini bukan prosedur yang jarang dilakukan. Angkanya lebih dari 50.000. Itu cuma di Amerika Serikat aja loh. Bayangin, puluhan ribu nyawa, puluhan ribu kepribadian diubah selamanya. Tapi seiring popularitasnya yang meroket, mulai muncul tuh tanda-tanda kalau ada yang nggak beres. Sesuatu yang sangat-sangat salah. Dan yang paling parah, tanda-tanda bahaya itu bukan yang nggak kelihatan, tapi sengaja diabaikan. Nah, disinilah kita lihat jurang yang dalam banget antara harapan dan kenyataan. Harapannya apa? Pasien jadi tenang, stabil. Kenyataannya, mereka jadi apatis, emosinya tumpul kayak robot. Harapannya agresi berkurang, yang hilang malah seluruh kepribadian dan semangat hidupnya. Mereka bukannya bisa kembali ke masyarakat, malah banget yang jadi kejang-kejang atau kemampuan berpikirnya menurun drastis. Padahal sebetulnya ada loh dokter-dokter yang udah ngasih peringatan. Mereka lihat sendiri pasiennya jadi kayak cangkang kosong, kehilangan jiwanya. Tapi suara-suara mereka ini ya tenggelam aja gitu. Kalah sama euforia keberhasilan yang lebih besar. Laporan yang bilang pasien jadi lebih jinak dan mudah diatur dianggap jauh lebih penting daripada kerusakan jangka panjang yang nggak bisa diperbaiki. Jadi gimana akhirnya kisah kelam ini berakhir? Karena kan setiap gelembung euforia pada akhirnya pasti pecah juga. Ada 3 hal utama yang akhirnya menyudahi era lobotomi. Pertama, sains yang lebih baik. Akhirnya, ada studi jangka panjang yang membuktikan secara angka, secara statistik, apa yang udah lama dicurigai. Kerusakannya jauh lebih besar dari manfaatnya. Kedua, munculnya alternatif. Ditemukannya obat antipsikotik pertama, jadi gejalanya bisa dikontrol tanpa harus merusak otak. Dan yang ketiga, yang paling penting, pandangan kita berubah. Fokusnya bergeser ke rehabilitasi, ke menjaga martabat dan kepribadian pasien. Dan sekarang, ya udah nggak ada perdebatan lagi.
Lobotomi itu dianggap sebagai salah satu babak paling biadab dan tidak etis dalam sejarah kedokteran. Sebuah praktek yang untungnya sekarang dilarang keras di seluruh dunia. Terus, apa dong pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Ini bukan cuma soal melihat kesalahan masa lalu loh, tapi ada pelajaran yang sangat relevan buat kita semua hari ini. Kisah lobotomi ini benar-benar membentuk kedokteran modern. Kita jadi sadar betapa bahayanya kalau terlalu percaya diri dengan model ilmiah yang terlalu simpel untuk masalah yang kompleks. Kita jadi ngerti kalau persetujuan pasien itu bukan sekedar formalitas, tapi hak asasi. Dan yang terpenting, kita belajar kalau setiap pengobatan baru sehebat apapun kelihatannya harus diuji dengan super ketat dan diawasi etikanya, terutama kalau menyangkut orang-orang yang paling rentan. Kisah lobotomi ini jadi pengingat yang keras banget buat kita semua kan, bahwa niat baik untuk menyembuhkan tanpa pemahaman yang dalam dan etika yang kuat bisa berujung jadi bencana. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di tengah kemajuan teknologi medis yang super pesat sekarang, ilmu saraf, genetika, AI, gimana caranya kita bisa yakin kita nggak akan menciptakan lobotomi versi abad ke-21?